Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi pada tahun 1955 adalah sebuah babak penting dalam perjalanan rakyat Indonesia. Setelah 10 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, akhirnya rakyat Indonesia berhasil menuju cita-cita demokrasi, yaitu dari pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi setelah 10 tahun kemerdekaan, akhirnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Burhanuddin Harahap, dia menyelenggarakan sebuah pemilu pertama di Indonesia. Nah, pemilu ini tuh untuk membentuk DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Nah, DPR ini bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif, sedangkan Konstituante bertugas untuk membuat UUD baru untuk menggantikan UUDS atau UUD sementara 1950. Nah, pada saat itu, panitia pemilihan Indonesia itu sangat berusaha keras untuk menjalankan demokrasi pertama kita. Nah, namun dikendalai oleh teknologi yang tidak memadai. Namun, hal tersebut tidak memutuskan semangat dari rakyat Indonesia. Jika dilihat dari partisipasinya, banyak partai-partai yang ikut serta dalam demokrasi pertama pada saat itu. Di antaranya ada 36 lebih partai. Nah, ada 4 yang paling utama dan memiliki kekuatan besar, yaitu ada NU, PSI, Partai Nasional Indonesia, PKI, dan juga Masyumi. Nah, pada saat itu juga demokrasi pertama kita itu berlangsung sangat amat meriah, ditandai dengan adanya banner-banner dan bendera yang berlambangkan logo-logo partai yang berada di sekeliling wilayahnya. Desember tahun 1955, rakyat Indonesia melaksanakan pemilu tahap pertama untuk memilih anggota DPR, disusul pada 15 Desember tahun 1955, pemilu tahap pertama kedua untuk memilih anggota konstituante. Lebih dari 39 juta rakyat Indonesia datang ke TPS. Ada yang berjalan kaki berjam-jam, ada yang menyeberangi sungai, semua demi satu tujuan, menggunakan hak pilih mereka. Tingkat partisipasi mencapai 90%, angka luar biasa untuk sebuah negara yang baru merdeka. Hasil pemilu menunjukkan 4 partai mendominasi. Pertama, PNI mendapatkan 22 suara, PNI mendapatkan 22 suara, lalu Masyumi mendapatkan 20 suara, terus NU mendapatkan 18 suara, dan yang terakhir adalah PKI mendapatkan 16 suara. Tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas suara, sehingga pemerintahan berjalan dengan koalisi rapuh. Meski demikian, pemilu pada saat itu dipandang sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah. Nah, demokrasi parlementer itu nggak bertahan lama karena adanya perbedaan ideologi dalam konstituante yang menyebabkan penyusunan konstitusi baru itu gagal. Pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1999, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden yang isinya itu membubarkan konstituante dan mulai demokrasi terpimpin. Nah, pemilu 1995 itu bukan hanya peristiwa politik, yaitu ngejadiin bukti kalau Indonesia itu walaupun masih muda dan baru merdeka, dia itu udah menjalani demokrasi secara semangat persatuan dan bertanggung jawab. Nah, semangat persatuan itu terus hidup sampai sekarang dan jadi warisan abadi penulis bangsa. Beribu-ribulah bintang
bertaburan.